Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1 22053. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang tipe pajak dan dampak pemungutannya, di mana dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Berikut penjelasan materinya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, yang pertama pajak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayar secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Nah, yang dimaksud dengan pajak langsung itu ditinjau dari segi tata usaha negara, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya itu dilakukan secara berkala. Misalnya tiap tahun dikenakan pada waktu-waktu yang tertentu. Apabila ditinjau dari segi ekonominya, maka dimaksud dengan pajak langsung itu merupakan beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Sebagai contoh dari pajak langsung ini adalah pendapatan, pajak kekayaan, pajak kendaraan, pajak bermotor, pajak bumi dan bangunan, atau PBB, pajak penghasilan, pajak persero, pajak rumah tangga, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang proses pembayarannya itu dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Nah, penyerahan wewenang ini juga harus didasari oleh suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu. Nah, dalam arti ekonomi yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ini ialah pajak yang bebannya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contohnya dari pajak tidak langsung itu seperti penjualan, cukai, bea masuk, bea materai, bea balik nama kendaraan bermotor, bea lelang, pajak pertambangan nilai, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk materi yang kedua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Nah, di Indonesia sendiri penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri ini berasal baik dari pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak ini merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Kalau diteliti lebih mendalam lagi, maka akan tampak bahwa pada awalnya penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian beralih ke pajak langsung. Nah, sebenarnya keadaan ini tidak perlu membuat heran karena memang dalam kenyataannya penerimaan negara yang sedang berkembang itu yang berasal dari pajak sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Nah, sebaliknya bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah atau penerimaan negara itu berasal dari sebagian besar dari pajak yang langsung. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama pajak langsung, yaitu pendapatan negara menjadi lebih banyak, seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan. Kelebihan utama dari pajak langsung ini yaitu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya pemungutan lainnya. Selanjutnya pajak lebih adil. Nah, tarif progresif yang berlaku berarti masyarakat yang lebih kaya dibebankan pajak yang lebih besar pula. Selanjutnya kemampuan membayar diperhatikan. Pajak langsung ini dibuat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memperhitungkan kemampuan membayar sebuah perusahaan atau seseorang. Selanjutnya ada kekurangan dari pajak langsung ini, yaitu yang pertama orang enggan bekerja. Nah, tingkat pajak penghasilan tinggi dapat menyebabkan orang-orang untuk bekerja kurang giat. Selanjutnya itu penghindaran pajak. Keuntungan yang akan semakin berkurang untuk dapat diinvestasikan kembali sebab mereka harus membayar pajak perusahaan. Selanjutnya mengurangi minat membuka usaha. Nah, tingkat atau tarif pajak yang tinggi ini meningkatkan kecenderungan orang-orang untuk menghindari pajak dan mencari celah-celah hukum untuk perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Nah, kelebihan pajak tidak langsung itu biaya pemungutan yang murah. Pajak tidak langsung itu beban untuk mengumpulkan pajak ini ada pada para pengusaha yang produksi agen dan pengecer yang memungut pajak pertambahan nilai dan para importir yang membayar bea masuk. Selanjutnya itu sebaran pajak lebih luas, kemudian pajak dapat diubah setiap saat dan teknik pemungutannya itu sederhana. Tapi kekurangan pajak tidak langsung itu yang pertama itu dipandang tidak adil. Nah, tidak adil itu pada dasarnya tarif yang dibebankan adalah regresif bukan progresif. Nah, pajak ini justru dibebankan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi kurang karena tingkat atau nominal pajak yang dibayarkan sama dengan yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya menimbulkan inflasi dan sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi.
Selanjutnya ada pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Nah, misalkan saja pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Nah, konsumen ini tidak dapat menyebarkan atau membagi-bagi penurunan dalam tenaga belinya bagi semua macam barang yang dikonsumsinya. Kalau ia dikenai pajak penjualan seperti halnya kalau ia dikenai pajak penghasilan. Nah, dengan adanya pajak penghasilan, harga barang-barang ini tidak berubah sehingga hanya mengalami penurunan tenaga beli saja. Oleh karenanya, beban pajak penghasilan itu akan dapat didistribusikan untuk sebagian besar barang-barang yang dikonsumsinya. Sedangkan dalam hal pajak penjualan, tenaga belikan berkurang dalam hubungannya dengan satu jenis barang yang terkena pajak penjualan tersebut, sehingga konsumen hanya akan mengadakan penyesuaian di sekitar harga barang yang lebih tinggi untuk barang tertentu. Apalagi kalau barang yang dikenai pajak penjualan itu adalah barang yang sangat dominan dalam daftar konsumsi konsumen, seperti untuk beras, sebagian bahan makan pokok keluarga berpenghasilan rendah, maka konsumen akan lebih merasakan beban akibat pajak tersebut. Untuk materi selanjutnya itu ada syarat pemungutan pajak dan tarif pajak. Yang pertama itu pemungutan pajak itu harus adil atau syarat keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial sesuai fungsi budgetir. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Nah, yang selanjutnya itu sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana, karena sistem pemungutan pajak yang sederhanakan ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada materi dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini baik penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga barang yang berlaku di pasar, atau harga pasar sepenuhnya ditentukan oleh penjual dan pembeli di pasar, sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama tunduk pada harga pasar atau price tagging. Nah, tidak ada hambatan bagi siapapun, baik ia sebagai penjual atau pembeli, untuk memasuki pasar. Pembeli tidak bisa memaksa penjual untuk menjual produknya sesuai dengan yang dihendakinya. Demikian juga sebaliknya, penjual juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada pembeli untuk membeli produknya pada tingkat harga yang dia kehendaki. Yang kedua itu ada pasar monopoli, di mana adanya hambatan untuk memasuki pasar. Oleh karena itu, pemonopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar. Monopoli bisa terjadi karena penguasaan sumber daya yang tidak dapat dikuasai oleh pelaku usaha lain. Hak cipta atau lisensi yang diberikan kepada para penemu merupakan contoh monopoli ilegal. Monopoli ini juga bisa menjadi karena faktor alam. Untuk materi yang terakhir yaitu kesejahteraan yang hilang karena pajak. Nah, semua cara pembiayaan pengeluaran negara termasuk pajak itu pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak atau welfare cost of taxation. Nah, penting sekali membedakan secara jelas antara beban tidak langsung akibat pajak dan biaya langsung akibat pajak dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta pajak. Nah, perbedaan ini juga dapat dilihat secara jelas dengan contohnya seperti misalnya suatu pajak penjualan atau PPN dikenakan pada penjualan mesin cuci, tetapi pajak itu dikenakan sedemikian tinggi sehingga harga mesin cuci menjadi mahal dan produksi mesin cuci pun menurun sampai nol. Itu tadi materi singkat yang dapat saya jelaskan tentang tipe pajak dan dampak pemungutannya. Demikian pula yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya Bapak Wirmi Eka Putra, SMSI. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.